Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahwa Fadilatul Zamroni. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai Makkiyah dan Madaniyah pada mata kuliah Al-Qur'an dan Hadis. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian. Dalam hal ini, para ulama berpendapat ada 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makkiyah merupakan suatu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, di Arafah, dan di Hudaybiyah, dan lain-lainnya. Sedangkan Madaniyah yaitu suatu ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Badar dan di Uhud dan lain-lainnya. Namun tidak semua surat atau ayat itu turun di Makkah dan di Madinah. Seperti halnya surat At-Taubah ayat 42 itu diturunkan di kota Tabuk, dan surat Al-Zukhruf ayat 45 diturunkan di Baitul Maqdis pada malam Isra. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan khitab atau seruan pada surat tersebut. Makkiyah merupakan suatu ayat yang diturunkan berdasarkan atau seruan ditujukan kepada penduduk Mekah, dan sebaliknya Madaniyah yaitu suatu ayat yang diturunkan atau ditujukan kepada penduduk Madinah. Kita akan mengetahui 2 permasalahan. Yang pertama yaitu tidak semua ayat itu diawali dengan ya ayyuhan nas, termasuk tergolong pada surat Makkiyah, dan tidak semua ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk tergolong pada surat Madaniyah. Seperti halnya surat Al-Ahzab dan Al-Munafiqun itu tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu maupun ya ayyuhan nas. Yang kedua yaitu tidak semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu termasuk Madaniyah, dan sebaliknya ya ayyuhan nas termasuk surat Makkiyah. Seperti Al-Baqarah itu termasuk surat Madaniyah, akan tetapi di dalamnya ada lafal ya ayyuhan nas. Kemudian surat An-Nisa juga seperti itu, termasuk surat Madaniyah, tetapi di dalamnya terdapat lafal ya ayyuhan nas. Kemudian surat Al-Hajj dia termasuk tergolong pada surat Makkiyah, akan tetapi di dalamnya ada lafal ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian karakteristik Makkiyah. Surat-surat Makkiyah diturunkan pada tahun 12 tahun 5 bulan 13 hari, tepatnya pada 17 Ramadan pada Nabi Muhammad usia 40. Yaitu karakteristik Makkiyah. Yang pertama, setiap surat di dalamnya mengandung sajadah. Yang kedua, setiap surat di dalamnya ada lafal kalah, akan tetapi terdapat pada separuh terakhir dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu diawali dengan ya ayyuhan nas, dan yang keempat yaitu di dalamnya menceritakan para nabi dan umatnya, kecuali pada surat Al-Baqarah, dan menceritakan kisah Adam dan Iblis, kecuali pada surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir yaitu diawali dengan huruf-huruf muqaddar, yaitu seperti alif lam mim, alif lam ra, hamim, yasin, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu keistimewaan pada surat Makkiyah.
Yaitu yang pertama, ajarkan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penetapan dasar-dasar kehidupan. Yang ketiga yaitu menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu. Dan yang keempat yaitu sudah 3 saja. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik Madaniyah, yaitu ada 3. Yang pertama, setiap surat mengandung kewajiban, had atau sanksi. Yang kedua yaitu menceritakan orang-orang munafik pada zaman dahulu. Dan yang ketiga yaitu menceritakan para ahli itu mengenai keistimewaan Madaniyah. Al-Quran berisi tentang penetapan hukum seperti ibadah, muamalah, etika, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menceritakan orang-orang munafik pada zaman dahulu dan menguak aib-aibnya pada zaman dahulu. Yang berikutnya yaitu mengenai manfaat kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu agar kita mengetahui bahwa Al-Quran memang puncak kesastraan Islam. Yang kedua yaitu agar kita mengetahui alat atau bantu menafsirkan Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengetahui kisah-kisah para nabi pada zaman dahulu. Yang terakhir yaitu cara menentukan mana termasuk Makkiyah dan Madaniyah, yaitu ada 2, yaitu cara sima'i nakli atau metode pendengaran seperti apa adanya, dan qiyas al-ijtihadi yaitu pengelolaan ijtihad. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.